Pernah kepikiran nggak kalau sebuah praktik keagamaan kuno ternyata bisa jadi jawaban untuk masalah kelaparan modern di Nigeria? Hari ini kita bakal bedah gimana zakat, salah satu pilar Islam, justru menawarkan solusi yang nggak terduga untuk ketahanan pangan. Oke, kita mulai dengan sebuah teka-teki yang datang dari Babura, sebuah kota di utara Nigeria. Ini adalah tempat di mana mayoritas penduduknya itu petani, tapi mereka justru kesulitan untuk menghasilkan makanan yang cukup. Loh, kok bisa begitu ya? Biar kebayang skalanya, coba deh kita lihat angka ini. Sektor pertanian itu menyumbang 24,45% dari PDB Nigeria. Angka yang gede banget kan? Ini artinya sektor ini tuh benar-benar jadi tulang punggung ekonomi negara. Tapi, di balik angka nasional yang kelihatannya bagus ini, ada sebuah paradoks. Di kota-kota pertanian seperti Babura, kenyataan di lapangan tuh ceritanya beda banget. Coba bayangin deh, sebuah komunitas yang hidupnya bergantung pada pertanian, tapi buat bertahan hidup aja, mereka harus impor makanan. Ini realitas sehari-hari di Babura. Mereka menanam jawawut, sorghum, jagung, tapi hasilnya, ya itu, nggak pernah cukup. Terus kenapa bisa begitu? Ternyata ada beberapa faktor yang bikin situasinya jadi sulit. Pertama, pertanian di sana itu sifatnya subsisten. Artinya cuma cukup buat makan sendiri, bukan untuk dijual. Iklimnya juga keras, musim hujannya pendek banget. Dan yang paling krusial, 70% petaninya itu dari keluarga berpenghasilan rendah. Jadi buat beli benih unggul atau pupuk aja mereka nggak mampu. Tapi, gimana kalau solusinya itu sebetulnya udah ada di depan mata? Tertanam dalam budaya masyarakat itu sendiri. Nah, disinilah sebuah praktik kuno coba dilihat dengan cara baru, mempertemukan tradisi dengan inovasi. Zakat ini bukan sekedar sumbangan sukarela ya. Ini adalah sebuah sistem sosio-religius yang fundamental, yang memang dirancang untuk membangun komunitas dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Jadi ini semacam mekanisme terstruktur untuk kesejahteraan sosial. Esensinya itu ada di namanya sendiri. Secara harfiah, zakat itu artinya pemurnian dan pertumbuhan. Jadi tujuannya bukan cuma buat bantu yang membutuhkan, tapi juga untuk membersihkan harta si pemberi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam komunitas. Nah, ini nih yang bikin zakat beda banget sama amal biasa. Zakat itu bukan tindakan spontan, tapi sebuah kewajiban yang sistematis, dengan aturan yang jelas siapa yang bayar dan siapa yang berhak menerima. Ini yang mengubahnya dari sekedar kebaikan individu menjadi pilar keadilan sosial ekonomi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, ide inovatifnya. Yaitu menggunakan zakat bukan cuma untuk konsumsi, tapi untuk produksi. Ini sebuah perubahan paradigma ya. Ibaratnya bukan lagi ngasih ikan, tapi ngasih kail sekaligus ngajarin cara mancingnya. Ini pertanyaan besarnya. Secara tradisi kan, zakat itu dikasih langsung ke orang miskin buat kebutuhan mendesak mereka. Nah, kalau dananya dipakai buat investasi jangka panjang kayak pertanian, ini sebuah cara berpikir yang baru. Emangnya boleh? Ternyata, para ahli hukum Islam punya pandangan yang beragam soal ini. Ada yang berpegang teguh pada daftar penerima yang sudah ditentukan, tapi banyak juga yang berpendapat kalau zakat itu harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Nah, pandangan inilah yang membuka pintu agar dana zakat bisa dipakai untuk proyek kesejahteraan publik, seperti pertanian yang pada akhirnya bermanfaat bagi si miskin dan sejalan dengan semangat zakat di era modern. Jadi poin krusialnya adalah gimana model ini menciptakan semacam siklus pemberdayaan. Dana zakat itu nggak cuma habis gitu aja, tapi diinvestasikan. Investasi ini ngasih para petani alat dan ilmu, yang ujung-ujungnya menghasilkan panen yang lebih baik. Pendapatan yang meningkat ini kemudian memperkuat seluruh komunitas. Jadi bantuan diubah jadi investasi berkelanjutan yang menciptakan kemandirian jangka panjang. Nah, yang lebih keren lagi, inisiatif lokal di Babura ini ternyata nggak berdiri sendiri. Apa yang mereka lakukan itu nyambung loh dengan sebuah tujuan global yang jauh lebih besar. Tujuan-tujuan ini, atau yang kita kenal sebagai SDGs, itu semacam daftar kerja global dari PBB untuk ngatasin masalah-masalah besar dunia. Dan solusi lokal kayak model zakat di Babura ini jadi contoh sempurna gimana tujuan-tujuan besar itu bisa dicapai dari level akar rumput. Dan coba tebak, tujuan nomor 2 itu pas banget sama masalah yang lagi dihadapi Babura. Tujuannya bukan cuma ngasih makan orang hari ini, tapi membangun sistem pangan yang berkelanjutan untuk masa depan. Disinilah semuanya jadi nyambung. Dengan mendukung petani kecil, model zakat di Babura secara langsung berkontribusi pada salah satu tujuan pembangunan terpenting di dunia. Ini nunjukin kalau sebuah praktik kuno yang berbasis keyakinan bisa jadi alat yang sangat ampuh untuk mencapai tujuan pembangunan modern yang sifatnya sekuler. Oke, idenya keren. Terus gimana cara mewujudkannya?
Nah, penelitian ini juga menguraikan beberapa rekomendasi kunci. Jadi, jalan ke depannya itu butuh pendekatan yang terstruktur. Perlu ada kemitraan antara pemerintah dan komite zakat lokal, program pelatihan praktis buat para petani, dan sistem yang transparan biar dananya benar-benar efektif. Dan yang nggak kalah penting, membangun kepercayaan publik itu kunci suksesnya. Pada akhirnya, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Mungkin solusi yang paling transformatif itu bukan tentang menciptakan sesuatu yang sama sekali baru, tapi tentang keberanian kita untuk melihat kembali kearifan masa lalu dengan kacamata yang baru.